Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa kembali dengan Nukang Dewe. Pada kesempatan kali ini, semoga kita panjang umur, sehat badan, dimudahkan rezeki kita. Amin. Sahabat, kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, pengalaman saya sendiri. Saya ingin menunjukkan kondisi lantai 2 hasil karya pengerjakan saya sendiri satu orang, teman-teman ya. Teman-teman yang penasaran, yang ingin tahu, silahkan di subscribe ya, yang warna merah di bawah. Klik subscribe warna merah, kemudian like dan komen ya, share kepada teman-teman yang lain sehingga menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Oke, langsung saja kita langsung naik ke lantai 2 teman-teman ya. Karena tangganya belum saya buat, kita menggunakan tangga bambu teman-teman ya. Oke, teman-teman lihat ya, itulah kondisi di atas teman-teman ya. Ini lihat semuanya ini sendiri teman-teman ya. Teman lihat ya, lurus teman-teman ya, lihat itu. Ini sisi timur ya teman-teman ya, ini menghadap ke utara ya tanahnya ya. Ini sisi timurnya ya teman-teman ya, sangat lurus ya, padahal ini saya sendiri teman-teman jalannya. Oke, kita naik. Oke teman-teman ya, seperti ini kondisinya ya. Di atas sangat luas, bisa buat main bola teman-teman nih, luas ya. Tapi ini belum dikerjakan lagi karena kerjakan dulu yang bawah dulu teman-teman ya. Jadi seluas ini teman-teman itu saya sendiri yang mengerjakan teman-teman ya, satu orang ya. Oke, nah ini ada kanopi juga teman-teman, saya lihat juga saya sendiri teman-teman ya, sendiri satu orang yang mengerjakannya. Dan teman-teman, saya itu bukan tukang ya, saya tidak pernah belajar tukang, dan saya juga bukan keturunan tukang teman-teman ya. Jadi memang saya belajar otodidak ya, seperti ini. Nah, ya teman-teman lihat ya kondisinya ya, lurus jauh. Dan ini setiap tiang pinggir itu ada pembuangan air ya, buat pembuangan air. Kalau ada air hujan itu akan dialirkan ke pipa-pipa itu. Tapi ini belum saya lubangi teman-teman ya, masih ketutup ya pipa-pipanya ya. Oke, nah ini dari sisi sebelah sini, ini yang sebelah barat teman-teman ya, barat. Oke, nah ini yang barat juga lurus teman-teman ya, lihat lurus ya, nggak ada yang belok teman-teman ya. Satu orang mengerjakan segini luasnya sendiri teman-teman ya, bayangkan ya. Jadi bisa rata dan halus. Jadi pengedakan ini bentuknya begini teman-teman ya, bentuknya seperti ini, tengah lebih tinggi sedangkan yang pinggir ini lebih rendah. Supaya apa? Supaya ada air hujan itu langsung turun, langsung kebagi kanan dan kiri, dan langsung ke pembuangan. Jadi tidak ada yang mengembung ya, tidak ada yang mengantong gitu airnya. Kalau dikhawatirkan kalau mengantong itu akan membuat merembes dan basah atau bocor ke bawah. Nah ini kalau habis hujan, padahal ini setiap hari hujan teman-teman ya, setiap hari hujan, semalam juga hujan, dan ini sore jam 3 udah kering ya, sudah kering ya, nggak ada lagi air yang menggenang gitu. Nah jadi saya bikin seperti ini supaya pembuangan airnya lancar, tidak ada yang mengantong, sehingga aman, tidak menyebabkan kebocoran teman-teman ya. Ketebalan dak-dakan ini, tebalnya itu yang tengah itu 12 cm, yang pinggir itu 10 cm tebalan bersihnya teman-teman ya. Dan sekali jadi nggak ada ditambal plesteran, nggak ada. Jadi
dak tebal 12 dan pinggir itu 10, langsung dak-dakan murni ya, tanpa ada peseran lagi. Ini langsung jadi. Nah ini ada toran juga dipasang sendiri ya, toran pasang sendiri. Oke teman-teman ya, jadi ini ada 2 tangga rencananya. Tangga pertama yang tadi kita naik tadi ya, satu tangga pertama karena jaraknya jauh ya, tangga satu. Yang ujung ada lagi tangga yang kedua teman-teman ya, coba kita lihat. Nah ini adalah rencana untuk tangga kedua teman-teman ya, jadi dibagi 2 karena jauh jaraknya, ada 9 pintu ya, jadi supaya mudah untuk naik ya. Nah seperti itu. Nah kemudian saat pengerjakan ini saya kerjakan tidak sekaligus teman-teman ya, jadi satu pintu selesai, satu pintu selesai, satu pintu selesai. Satu pintu itu saya kerjakan panjangnya lebarnya itu 3 meter, panjang ke belakangnya 30 meter persegi. Itu saya kerjakan 3 hari teman-teman ngecornya. Jadi caranya adalah ini salah satunya ya. Nah ini ada split teman-teman ya, split ini tumpukan split ya, ini sisa material yang saya gunakan saat pengerjakan sendiri ya. Jadi caranya pertama saya siapkan dulu ya dudukan buat ngecornya, kemudian saya kasih tonggak-tonggaknya itu ya, penahannya itu sudah siapin semua. Saya menggunakan besi holo teman-teman ya, besi holo itu buat tunjangan pertama, buat dudukan triplek pertama tuh besi holo. Saya nggak pakai kayu teman-teman ya, pakai besi holo, jadi berbaris begitu, kemudian tripleknya di atasnya teman-teman ya. Nah besi ini dikasih lubang setiap tembok, kasih lubang supaya dia bisa bergerak itu ya. Nah setelah dibuatkan dudukan, kemudian kita naikkan triplek, kemudian kita anyam besi satu-satu, kita naikkan, saya anyam. Setelah anyam saya kasih batas ya pinggirnya ya, karena satu pintu, jadi satu dulu selesai ya, baru nanti berikutnya. Nah setelah saya sekat satu pintu, kemudian saya naikkan ini splitnya itu, saya naikkan dulu semuanya jadi split, kemudian pasir dan semennya teman-teman ya. Untuk satu pintu itu saya memerlukan 3,5 kijang pasir, 3,5 kijang splitnya. Semennya untuk satu pintu 22 ya, yang 50 sak. Nah itu untuk menaikkan 3,5 kijang itu saya perlu waktu 1,5 hari. Berarti kalau kalikan 2 dengan split maka 3 hari saya menaikkannya ya teman-teman ya, 3 hari. Nah yang berat itu semen teman-teman, semen itu 50 kilo saya angkat menggunakan tangga bambu ya, dari bawah ke atas saya pundak, berat sekali teman-teman. 50 kilo itu satu orang teman-teman. Bayangkan saya menaikkan 22 sak, 22 kantong semen, saya naikkan sendiri ke sini ya, sini itu sebanyak 22. Memang saat pengerjakan pertama 2 pintu pertama itu rame-rame, saya nggak sendiri ya, dibantu teman-teman yang lain itu. Jadi 2 pintu pertama itu dibantu oleh teman-teman yang lain. Nah setelah itu saya kepikiran karena biaya tenaga pengerjakan pertama itu jumlahnya sama dengan biaya pengadaan material untuk pengerjakan. Jadi sekali ngedak itu biayanya 2 kali lipat teman-teman. Nah di situ saya berpikir 2 kali bagaimana caranya supaya saya bisa menghemat biaya tenaga tadi. Akhirnya saya membuat suatu alat molen manual, ide saya sendiri, mikir sendiri, dirangkai sendiri, dibuat sendiri, dilas sendiri teman-teman.
Nah, alhamdulillah dengan alat itu, alhamdulillah semuanya bisa dikerjakan sendiri teman-teman ya. Jadi satu pintu itu dari proses awal persiapan pengedakan sampai selesai mengedak itu sebulan teman-teman ya. Sebulan, setiap hari saya mengerjakan di sini, pagi berangkat sore pulang, pagi berangkat sore pulang ya, seperti itu. Jadi ada berapa pintu ini? Ada 9, berarti sekitar 7 pintu, 7 kali ngedak saya teman-teman, karena yang 2 itu rame-rame ya, berarti ada sekitar 7 kali ngedak saya teman-teman. Nah, ini bukti salah satu material yang masih tersisa. Sebenarnya ada pasir, ada split, tapi pasir saya gunakan sudah habis, tinggal split ini saya belum turunkan teman-teman ya. Jadi inilah cara saya untuk mengedak semuanya ini sendiri teman-teman ya. Saya punya videonya, cuma tidak panjang durasinya, nanti akan saya share, termasuk juga foto-fotonya. Sayang sekali waktu proses awal saya tidak membuat video karena saya sangat sibuk ya, memikirkan pembangunan ini, memikirkan biaya pembangunannya, mengerjakannya sendiri, memikirkan biaya keluarga di rumah, memikirkan biaya anak sekolah. Jadi satu orang memikirkan banyak hal dan itu sangat capek teman-teman ya, sangat luar biasa ya. Nah, ternyata kisah saya ini tentunya juga banyak yang mengikuti teman-teman ya. Jadi di lingkungan saya di sini banyak orang yang juga mengikuti saya, yaitu mengerjakan pekerjaan menukang itu sendiri. Mereka coba sendiri ya teman-teman, walaupun skala kecil ya, tidak skala besar ya. Nah, kalau saya ini benar-benar sudah gila ya, sudah luar biasa, karena 9 pintu satu orang, bayangkan teman-teman ya. Bantuan orang lain tuh hanya kecil lah ya, mungkin kecil-kecil sekali, karena hanya waktu pembuatan fondasi satu orang, dan saat mengerjakan 2 pintu pertama, pengerjakannya saja pas pengerjaan pengecoran, bukan persiapannya, jadi hanya pengecoran saja itu dibantu. Jadi cuma itu aja, sama pemasangan penggalian air sumur itu saja. Tapi kalau instalasinya, pipa-pipa itu semua saya sendiri teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita sambung video berikutnya. Nah, teman-teman yang penasaran, yang ingin tahu kisah saya selanjutnya, silakan teman-teman klik subscribe di bawah ya. Di bawah itu yang warna merah, subscribe itu diklik saja supaya jadi putih. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan video berikutnya dari saya gratis teman-teman ya, gratis. Jadi teman-teman yang pemula yang ingin belajar bisa sama-sama dengan saya belajarnya ya. Ingat teman-teman ya, saya bukan tukang, saya tidak pernah belajar tukang, orang tua saya juga bukan tukang, jadi saya bukan keturunan tukang, tapi saya alhamdulillah bisa ya. Teman-teman tetap semangat, tetap kreatif ya, dan sama-sama belajar dengan saya. Terus ikuti video saya supaya teman-teman juga punya semangat untuk berkarya sendiri. Oke, itu dulu. Semoga kita sehat badan kita, dimudahkan urusan kita, diberikan rezeki yang halal dan barokah, dan kita bisa ketemu kembali dalam video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.